Allahu Akbar, Allahu Akbar. Netes air mata saya. Ada teman saya alumni Madinah dulu, pernah nanya pada saya, ngobrol. Kata beliau pada saya, men, ya, dia panggil saya temen kan, men, tahukah kau kenapa ini kita kalau dengar adzan di sini nangis semua? Enak, kata saya, karena adzannya enak, depannya Ka'bah, atmosfernya mendukung. Kalau di Madinah sampingnya Raudhah, siapa yang tidak nangis? Ya, tahukah kau kenapa kok mereka bisa bikin nangis? Ya karena enak. Ya, tahukah kenapa kok adzannya enak? Nah, itu saya tidak tahu. Kata dia, ya karena ini yang adzan pilihan. Di Saudi itu muadzin pilihan. Pak Kepala Kemenak, ini ada Pak Kepala Kemenak ini. Itu gajinya, ini rahasia tapi jangan ngomong-ngomong ya. Itu gajinya muadzin Masjidil Haram, Masjid Nabawi 50 juta. Maka beda, adzannya penuh penghayatan. Saya tidak tahu kalau di Polewali Mandar ini muadzin pasarannya berapa. Berapa pasarannya di kantor pemerintah sajalah, kantor pemerintah. Hah? Ya. 300.000. Ya. Itu pantas. Adzannya tadi di masjid ada yang penuh pengharapan. Kata Ustadz Bushra tadi, bainal khauf war raja, harap-harap cemas namanya. Imamnya enak Pak. Jangan tanya imamnya itu. Sholat tarawih di Mekah itu 3 jam, witir lagi 1,5 jam. Kuat kita. Orang Arab saya perhatikan tidak ada capek. Imamnya enak. Begitu selesai Fatihah baca ayat-ayatnya panjang. Tapi mereka kuat, saya sudah mulai goyang ngantuk. Dikit-dikit menguap, dikit-dikit. Tapi karena imamnya enak, itu yang membuat saya kuat-kuatkan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar' بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Masya Allah. Orang Arab kuat-kuat, kata saya, ibadahnya. Orang Arab bahasa Arabnya pinter. Tapi ternyata orang Arab kagum pada orang Indonesia. Apa yang mereka kagumi dari orang Indonesia? Akhlaknya. Saya masih ngobrol dengan pensiunan guru. Rupanya pensiunan guru agama yang saya ajak ngobrol ini. Beliau usianya sudah 60 lebih, tinggal di Madinah. Duduklah kami fi majlisit takhatub, dalam majlis umumnya orang ngobrol antara 1 meter beliau dan saya. Tiba-tiba lewat orang Indonesia minta permisi, cuma orang Jawa, pakai bahasa Jawa, sambil jongkok, pakai sarung, saya ingat, pakai baju hijau. Permisi beliau, amit sewu, ini coba soundnya kok sering ya, storing, coba diatur yang bagus. Amit sewu, kurangi kecil dikit ya. Amit sewu, permisi. Saya bilang monggo.
Orang Arab ini kagum, Pak. Syuf, hada khuluqul Andonisi, kata. Coba lihat akhlaknya orang Indonesia, sopan sekali kan, lewat saja sampai jongkok-jongkok. Kata saya dalam hati, alhamdulillah yang lewat orang Indonesia yang benar ini, gitu. Ya. Ternyata di belakang baju batiknya yang hijau itu ada tulisannya, Pak Kiai. Apa tulisannya? KBIHNU Jepara. Orang NU, untung yang lewat orang NU. Alhamdulillah. Lah ini akhlak kita. Orang Indonesia juga dipuji. Setiap kali pelaksanaan ibadah haji, tanya ini beliau Pak Kemenak, Pak Kabid, orang Kementerian Agama hafal. Kita ini orang Indonesia, jamaah hajinya, jamaah umrahnya selalu mendapatkan predikat jamaah haji terbaik dari seluruh dunia, ranking pertama pasti dari Indonesia setiap tahun. Pertama tertib, kedua akhlaknya bagus-bagus. Lah iya. Walaupun kadang-kadang orang kita ya kalau ngomong bahasa Arab bingung, ya ditanya bahasa Arab, jangan bahasa Arab, ditanya bahasa Indonesia saja sering tidak tahu. Saya ketemu nenek-nenek, rupanya orang Mandar. Saya tanya, ini dari mana Bu? Dia jawab pakai bahasa Mandar. Wah, saya pusing juga ini. Untung ada ininya, apa namanya, Slayer itu loh. Ada apa namanya? Slayer, saya cek. Oh, Polewali Mandar. Gak bisa bahasa Indonesia rupanya ini. Ya sudah, saya bawa saja ke Daker, terlihat maktabnya diantar oleh kita. Tak usah khawatir, jamaah haji di sana sudah banyak panitia, petugas haji. Kesasar, asal kesasar di jalan yang benar, insya Allah diantar. Lah orang Indonesia ini terkenal tertib, rapi, walaupun mohon maaf kalau bahasa kurang pintar. Orang Indonesia terkenal tidak pernah ribut. Kalau orang maaf, negara-negara lain itu di Masjidil Haram, kalau disuruh minggir oleh petugas haji, askar sana, haji tarik, haji tarik, hajah tarik. Tarik itu kan kalau enggak karena ada mayit, ada orang mau lewat. Kalau orang Indonesia disuruh tarik, haji tarik. Tarik itu jalan, maksudnya minggir. Kita nurut Pak. Orang negara lain saya pernah lihat, ibu-ibu pun melawan. Begitu disuruh tarik, askar minggir. Orang Indonesia tidak ada yang melawan. Orang Indonesia tidak ada yang ribut ketika mereka di toilet, ketika mereka mau ambil air zam-zam, ketika mereka mau cium hajar aswad, mereka bisa ribut. Bahkan di toilet bisa gebrak-gebrak. Surah. Bok. Indonesia walaupun kebelet paling mau ribut bingung Pak Kiai, gak ngerti bahasa Arabnya. Betul apa tidak? Lah ya, orang ibu-ibu dari sini nih, bapak-bapak pergi haji, keluar dari masjid, selesai sholat, ditawari kudungan, ditawari peci, ditawari sorban. Siti Rahmah haji, khamsa real. Dia lihat tangannya, 5. Bagaimana bisa ini ditawar 2 real ya? Mau nawar 2 real dia bingung. Untung ingat sholat subuh. Rakaataini. Maksudnya 2 real jadi rakaataini katanya. Ini nama bahasa Arabnya bahasa Arab salah faham. Yang ngomong salah, untung yang dengar faham. Kata penjualnya, la. Salasa rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar katanya. Kalau mau kau 3 katanya. Maksudnya 3 real gitu. Tapi karena dia sudah menawar rakaataini, jadilah salasa rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Yang beli senang karena dapat 3 real. Dia jawab mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Lah inilah orang Indonesia. Jadi sama seperti Nabi Muhammad tadi. Beliau begitu dicintai karena akhlaknya. Itu kenapa Allah berfirman,
memuji Nabi, Nabi dipuji bukan karena ibadahnya, padahal Nabi itu ahli ibadah. Siti Aisyah, istri Nabi, menggambarkan bagaimana ibadah Nabi kepada para sahabatnya. Kata Siti Aisyah, Nabi itu kalau sudah salat malam hatta tatawarrama qadamahu min qiyamil lail, kaki beliau sampai bengkak, Bu. Itu saking lamanya salat. Kadang-kadang Siti Aisyah karena masih muda, cantik, beliau itu manja pada Nabi. Nabi sedang sholat, lalu Siti Aisyah tidur di samping, kadang-kadang menghalangi Nabi sholat. Tapi Nabi sabar, Siti Aisyah digeser, Nabi lanjutkan sholat. Kalau kalau bapak sholat malam, istri tiduran di depan kita, tidak jadi sholat malam. Selesai sudah. Allahumma antas salam wa minkas salam wassalam. Nah, Nabi kakinya bengkak. Nabi ilmunya luar biasa. Tapi kenapa Allah memuji Nabi dengan akhlaknya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dirimu, hai Nabi Muhammad, la'ala khuluqin azim, adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ternyata hadirin, Nabi dicintai oleh umat manusia. Dan kalau kita peringati maulidnya, maka sesuatu yang harus terus kita ceritakan kepada anak cucu kita, bahkan kepada dunia semua di luar sana. Nabi kami dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Nabi kita dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Hayo mari sama-sama kita sebagai umat Nabi Muhammad, tunjukkanlah kita sebagai orang yang memiliki akhlakul karimah. Indonesia dipuji karena akhlaknya. Maka juga hayo kita, mari saudara-saudara, sebagai orang Indonesia, tunjukkan kita akhlak yang baik oleh diri kita agar orang terus memuji Indonesia. Saya menjadi saksi bahwa ternyata banyak di luar sana orang kagum pada Islam itu, Pak, Bu, bukan karena melihat orang Islam sedang sholat, bukan karena melihat orang Islam sedang puasa. Orang di luar sana kalau melihat orang Islam sedang puasa malah aneh. Ketika saya ceramah ke Jepang, ke Korea, saya bertanya pada anak-anak NU di Korea, di Jepang, Pak Kiai, sebagai informasi para santri, Bapak Wali Santri, Ibu Wali Santri, para santri, NU ini sekarang cabangnya sudah di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia. Faqad zurtu Yaban, saya sudah berkunjung ke Jepang. Jepang bahasa Arabnya Yaban, ya. Faqad zurtu aidan yakni Holanda, saya sudah ke Holanda, ke Belanda. Di Belanda sana saya melakukan penelitian. Ya, sebelum saya menulis tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, kakek saya. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar Indonesia, kita tahu, penulis lebih dari 100 kitab. Berkata muridnya Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi, penulis kitab Faidul Malikil Wahhabil Muta'ali bi Amba'il Qarni Thalitha Asyara wat Tawali. Katanya Syekhil Alimil Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, sahibul muallafatil kathiratil lati sarat bihar rukban washtaharat ila aqasil buldan haitsu balagat nahwa mi'ah. Guru saya, kata murid beliau, asli India dari Delhi, madhabnya Hanafi. Syekh Nawawi, kata Syekh Abdus Sattar, guru saya orang alim yang luar biasa. Kitab karangannya sudah dibawa ke seluruh dunia, kurang lebih 100. Lah saya meneliti Syekh Nawawi, kakek buyut kami, kakek buyut Ki Ma'ruf Amin, karena beliau kakak ibu saya. Jadi saya memanggil Pak Wapres, Pak D, kata orang Jawa. Wak gitu ya, bahasa Mandar saya tak tahulah itu apa ya. Nah saya ke Belanda, NU di Belanda, NU di Jepang, NU di Korea, NU di Amerika, NU di Kanada,
NU di Australia, NU di Mesir, di mana-mana besar. Nah, disitulah saya tahu bagaimana saya ingin dengar orang bicara tentang Islam. Pada saat saya ke Jepang, saya tanya anak NU di Jepang, anak pesantren, alhamdulillah sekarang sudah jadi doktor yang satu profesor. Ini luar biasa Pak Kiai, anak NU santri seperti di sini dulunya, tapi kuliah pinter. Sekarang yang di Jepang itu sudah jadi doktor nuklir. Namanya Miftahul Huda, ketua PCI NU Jepang. Yang satu mustasyar NU, Profesor Dr. Fakhrul Razi, profesor nuklir. Saya ke Kanada, ke McGill University. Saya ke Harvard di Boston. Itu bertemu anak-anak NU, itu hebat-hebat. Di Kanada di McGill anak NU, PCI NU sana profesor tambang. Saya ke Turki bertemu anak NU, ya dia doktor planologi, doktor tata kota. Bertemu lagi di Amerika doktor matematika. Kalau di Mesir, kalau di Maroko, kalau di Syria, kalau di Yaman pasti ketemunya doktor usuluddin, doktor syariah, doktor tafsir hadis. Kalau yang Arab-Arab ini biasanya sarjananya sarjana syai'un lillahi lahumul fatihah. Jurusan agama. Tapi yang sana-sana jurusannya hebat-hebat. Lah, saya tanya yang di Eropa, yang di Jepang, di Asia itu, bagaimana orang non-muslim melihat orang Islam? Nah, ini menarik. Mereka memang kadang-kadang aneh Kiai melihat kita. Apanya yang aneh? Misalnya kami sedang puasa. Kami kan siang tidak makan itu. Di kampus, kadang di pabrik, tidak makan siang karena puasa. Mereka bingung, orang Jepang, orang Korea. Anda kenapa tidak makan? Oh, kami ini dalam Islam sedang puasa kalau bulan Ramadan. Oke. Sejak jam berapa? Tadi sejak jam 4 pagi, jam 3 pagi. Sampai jam berapa nanti bukanya? Bukanya nanti jam 8. Kalau musim panas di utara itu puasa lama. Bisa sampai 16-18 jam. Apa kata mereka? Orang-orang non-muslim, baik di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea. Ketika melihat orang Islam puasa termasuk di Australia, mereka bilang, gila kamu ya, bunuh diri kamu tidak makan katanya. Kamu bisa mati kalau tidak makan itu, apa namanya? Puasa. Maka saya biasanya kata anak-anak kita NU di sana senyum. Buktinya saya sampai sekarang masih hidup. Dalam ajaran agama saya mengajarkan sumu tasihhu. Puasalah kau maka kau akan sehat. Jadi orang non muslim pertama kali melihat orang Islam, kalau mereka lihat puasa kita, mereka bilang aneh. Kalau mereka melihat kita sholat, apalagi Ramadan itu seperti di Mekah tadi yang saya katakan 3 jam sholat, mereka bilang aneh orang Islam. Kok bisa seperti olahraga 3 jam? Sholat dianggapnya apa namanya? Olahraga. Tapi mereka begitu melihat akhlak orang Islam, yang mereka penuh senyum, suka nolong orang, suka membantu orang, mereka salut. Saat saya di Belanda, selepas mengisi ceramah dan khutbah di Masjid Al-Hikmah di Den Haag, saya diminta oleh pengurus NU sana yang menjadi pengurus masjid. Kebetulan beliau itu sahabat Gus Dur, namanya Kiai Hambali, dulu kuliah di Syria, tapi kemudian tinggal sudah menjadi warga negara di Belanda. Beliau minta saya menyaksikan, ada orang Belanda masuk Islam, tapi dia asalnya dari Suriname, yang rambutnya itu gimbal. Dulu ada pemain bola terkenal namanya Ruud Gullit, masuk Islam. Katanya Kiai tolong nanti saksikan baca doa. Maka saya lihat prosesi Islamnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, rupanya saat mau dibimbing baca syahadat ditanya oleh Pak Kiai, tentu pakai bahasa Belanda. Mister, wes. Dijawab oleh orang Belanda turunan Suriname itu. Wes. Ditanya lagi,
ewes. Dijawab lagi, ewes. Saya bisik-bisik di samping saya, itu apa artinya ewes itu? Oh, dia ditanya, Kiai, kenapa Anda tertarik masuk Islam? Apa motivasi Anda masuk Islam? Lalu apa jawabnya? Oh, dia menjawab, saya tinggal di satu komplek apartemen, kata dia. Di situ banyak orang Islam, keturunan Indonesia utamanya, dan yang lain-lain. Ada Maroko, ada Turki. Saya perhatikan, katanya, orang Indonesia, orang Islam, orang Maroko yang Islam, juga orang Turki yang Islam. Indah sekali, katanya, akhlaknya. Tentu dia tidak mengatakan akhlak. Akhlak ini bahasa kita. Kurang lebih indah sekali, katanya, perilakunya. Senyum, ramah, sopan, suka menolong. Jauh dari apa yang selama ini saya lihat, saya dengar. Katanya Islam itu radikal, katanya Islam itu teroris. Ternyata itu hanya oknum. Kalau oknum dimanapun ada, saudara. Betul apa tidak? Orang Islam, saya mau tanya, yang akhlaknya jelek ada apa tidak? Ada apa tidak? Orang Indonesia yang akhlaknya jelek, oknum, ada apa tidak? Ada. Orang Kemenak, mohon maaf Kemenak ini, oknum Kemenak yang perilakunya jelek, ada apa tidak? Ada. Oknum polisi, maaf, yang perilakunya jelek, ada apa tidak? Ada. Yang paling terkenal siapa? Nah, itu yang paling terkenal. Nah, kalau bicara oknum, jangan kemudian Anda menyalahkan seluruhnya. Masih banyak polisi-polisi yang baik, termasuk yang hari ini hadir di Pondok Pesantren Salafiyah ini, polisi baik. Iya. Masih banyak pegawai-pegawai negeri kita, ASN kita, apalagi di Kementerian Agama yang baik, dan termasuk orang Islam. Jadi kalau ada orang yang melakukan teror, itu adalah oknum. At-terroru syai'un wal jihadu syai'un akhar. Karena teror itu sesuatu, ajaran jihad yang diajarkan dalam Islam adalah sesuatu yang lain. Islam mengajarkan jihad, tapi Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Ini saudara-saudara yang perlu kita catat. Pesantren mengajarkan kitabul jihad, tapi pesantren tidak pernah mengajarkan terorisme kepada santri-santrinya, terlebih Pondok Pesantren Salafiyah para P ini. Ya. Betul. Ya, kitabul jihad dibaca dalam kitab Safinah, kitab Takrib ada, kitab Fathul Mu'in ada, tapi jihad dalam arti luas. Menegakkan agama Allah, melihat di kampung belum ada masjid, bangun masjid, namanya jihad. Di kampung-kampung belum ada orang belajar ngaji, kemudian anak-anak santri alumni Salafiyah para P bikin pesantren di sana, bikin madrasah di sana. Itu jihad, saudara-saudara. Termasuk kalau di kampung kita belum ada rumah sakit, belum ada puskesmas, masih banyak orang susah, kemudian kita membantu, ini jihad. Rupanya orang Belanda ini bilang, ternyata selama ini yang saya dengar katanya orang Islam itu teroris, tidak seperti yang saya lihat, itu hanya oknum. Yang saya lihat, orang di sekitar kompleks saya, orang Islam, akhlak perilakunya baik-baik, maka saya ingin masuk Islam. Hari itu dia langsung dibimbing baca syahadat. Kesimpulan saya, orang masuk Islam tertarik karena akhlakul karimah. Lah, ketiga ini baru kita bicara Nahdlatul Ulama. Sampai jam berapa ini kita ngaji? Hah? Lanjut. Berapa menit lagi? Ini baru jam 11 jam saya. Di sini jam berapa? Jam berapa? Jam 12. Jam saya jam 11, belum saya rubah soalnya ini. Jam waktu Indonesia bagian barat. Baik. Tolong saya beri kode kalau nanti waktunya dianggap cukup. Yang ketiga, kenapa Nahdlatul Ulama begitu menjadi organisasi yang dicintai?
Sehingga sekarang saudara-saudara hadirin, Bapak Ibu, warga NU sudah sampai 150 juta. Dan kami sekali lagi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama merasa terhormat dan gembira karena Anangguruta Ki Haji Abdul Latif Bushra, beliau mau dan berkenan menjadi sesepuh NU di Sulbar dan juga menjadi tokoh sentral di sini menyebarkan NU kepada santri-santrinya. Ya, kami memberikan apresiasi. Nah, kenapa kok NU begitu dicintai? Jawabannya sama. Karena Nahdlatul Ulama ini membawa ajaran yang penuh rahmah, santun, toleran, menghargai perbedaan. Nanti dalam kitab saya yang tadi saya sudah sebutkan tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, saya berikan nanti kepada Tuan Guru di tempat ini. Mana kitabnya tadi Pak Masud? Nanti kita berikan, diacarakan di depan, hadiah nanti saat saya turun. Nah, itu saya tulis tentang Syekh Nawawi Al-Bantani dan tentang NU. Ada 260 halaman, saya tulis dalam bahasa Arab, saya buat syair nazam lalu saya syarahi. Samaituha bil manzumatin nawawiyah. Saya beri nazam itu dengan nama nazam tentang Syekh Nawawi wal khasa'is an-nahdiyah, dan keistimewaan Nahdlatul Ulama. Kesimpulan dari buku itu singkat saja, ternyata NU ajarannya, ya, manhajnya itu nyambung sanatnya, terus naik dari Ki Hasyim Asy'ari kepada Syekh Mahfud Termas, kepada Syekhona Khalil Bangkalan, terus naik pada Syekh Nawawi, naik lagi terus kepada ulama-ulama fikih madhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, naik terus kepada Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, naik terus kepada Imam Ibnu Salah, naik terus kepada Imam Syafi'i, singkat cerita naik terus kepada para tabi'in dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa inti ajaran NU yang kemudian membuat NU diterima bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia? Saya katakan tadi sudah ada sekitar 35 cabang NU di dunia. Saat saya ke New York, saya bertemu dengan imam besar New York, asal Afro-Afrika, maaf, ya, namanya Imam Musa Drameh. Beliau bertemu di Konjen RI New York. Dia ingin tahu tentang NU, saya jelaskan NU. Awalnya dengan nazam, kemudian saya jelaskan ajarannya. Murid-murid Syekh Nawawi, kata saya, inilah yang menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ke Indonesia dengan kitab-kitab Syekh Nawawi. Safinatun Najah, Kasyifatus Saja, kan begitu ya. Tausyih ala bin Qasim, ya. Kemudian juga beliau menulis kitab, ya, Nihayatuz Zain. Beliau juga menulis kitab Nurul Dhalam, Syarah Aqidatul Awam. Beliau juga menulis Tijan Darari. Beliau juga menulis Fathul Majid. Beliau juga itu dalam tauhid. Beliau juga menulis kitab Nasoihul Ibad. Beliau juga menulis kitab Qatrul Ghaith, ya. Beliau juga menulis kitab, wah banyak sekali, orang 100 kitabnya. Yang paling terkenal adalah kitab Tafsir Marah Labid dan juga Syarah Bidayatul Hidayah yang namanya Marakil Ubudiyah. Maka dalam syair itu saya katakan, wa khairu kutbihi Marah Labidi likashfi makna Qur'anim majidi wa syarrahat taqriba bit tawshihi fahabbadha man jaa bit tawdihi wa 'allama tariqatas sadida syarhan ala bidayatil hidayah a'tal aba al-fakhra wal jududa wa kana ma yashra'uhu amuda. Nah, itu kitab-kitabnya. Murid-muridnya banyak. Di antaranya Syekhona Khalil Bangkalan ngaji sama Syekh Nawawi di Mekah 20 tahun. Kata saya, Syekh Nawawi itu
Syaikhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama Fattarmasiyu wal khalilu dhul athar wa asnawiyu man bihi jullu' tabar. Itu diantaranya. Termasuk pendiri Muhammadiyah itu ngajinya sama Syekh Nawawi, Ki Ahmad Dahlan. Rahasia ini tapi 3 tahun lebih Syekh Ahmad Dahlan ngaji sama Syekh Nawawi. Maka Muhammadiyah zaman Syekh Ahmad Dahlan tarawihnya masih 20. Muhammadiyah pada masa Syekh Ahmad Dahlan masih kunut. Ya, karena memang gurunya sama sebenarnya. Nah, saya katakan Muhammadiyatun bidahlan tashar wa nahdhatun bi Hashimin qad ishtahar. Muhammadiyatun, adapun Muhammadiyah bidahlana didirikan oleh muridnya Syekh Nawawi yang bernama Ki Ahmad Dahlan. Intasyara farduha, yang kemudian Muhammadiyah menyebar cabang-cabang. Pengurus Muhammadiyah saya baca, saya ini senang sekali. Terima kasih Kiai, katanya pendiri Muhammadiyah diaku muridnya Syekh Nawawi. Oh iya, sejarah gak bisa berubah karena memang pernah belajar sama Syekh Nawawi di Mekah. Wa nahdhatun, sementara Nahdlatul Ulama bi Hashimin didirikan oleh Ki Haji Hashim Asy'ari qad ishtahara situha, yang kemudian organisasi ini NU menjadi organisasi yang sangat masyhur di dunia. Pertanyaannya, kenapa NU masyhur? Nah, ini ajarannya. Wa habbadat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikrati hasaniyah tawassutun tawazunu tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu mujaniban ta'nifan au taqarrufa musahiban takriman au talattufa murahiban bil adadil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. Apa yang beliau sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu dan bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Wal ibratul jauhar wal ma'ani wa laysa bil madhari wal mabani himmatuha siyasatur rafi'ah islahu baldiha walil ma'murah bil ash'aril kalamu wal maturidi wabil ghazali wal junaidi faqtadi wal ta'khudan li qawli man yu'tamadu in syi'ta min arba'atin fatuhmadu wa habbada Muhammad ibn Idris imam sya'bina ka khairil jalis. Saya mau tanya pada yang hadir, apakah bait-bait syair ini mau diterangkan sekarang apa tahun depan? Sekarang apa tahun depan? Hah? Sekarang. Wa habbadat tariqatan nahdiyah. Alangkah indahnya thariqah, ajaran yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Itulah kenapa, karena ajaran ini NU menjadi dicintai. Tahdi ila fikrati hasaniyah, karena ajaran atau thariqah Nahdiyah ini mengajarkan kepada pemikiran NU, fikrah NU hasaniyah yang tinggi. Tawassutun tawazunu' tidalu, tawassul tawazun ittidal, tasamuhun fasma' lima yuqalu. Sebenarnya 4 ini kan Pak Yaya, biasa dalam PMKNU, PDPKPNU kan, cuman karena dibuat syair jadi enak diapa. Ini bisa buat modal-modal instruktur ini. Tawassut, tawassut, iktidal,
NU itu moderat, NU itu toleran, NU itu menghargai perbedaan dan selalu bersikap adil. Nah, orang adil di sini, orang toleran menghargai perbedaan di sini, orang moderat di sini. Mau saya jelaskan apa tawazun i'tidal tasamu? Saya sudah dikasih tulisan sama Pak Didi. Katanya waktunya sudah turun, jadi nanti dilanjutkan nanti malam. Nanti malam di mana tuh pengajian? Nah, di tempat lain ya. Nah, di masjid lain di kampung apa itu nanti? Kampung apa? Wonomulyo. Nah, nanti malam di Wonomulyo kita lanjutkan ngaji ini membahas tentang thariqah. Karena waktu yang sudah melewati, saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan singkat pada hari ini karena waktunya insya Allah kita lanjutkan di malam di Wonomulyo. Semoga kita semua diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita bertemu kembali. Mohon doanya, doakan PBB, doakan Pak Kiai, doakan semua. Mari sama-sama berdoa. Kami mendoakan insya Allah pondok pesantren ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Kiai dikasih sehat, juga santri-santrinya insya Allah jadi santri-santri yang hebat. Amin. Para santri, saya juga dulu santri seperti ini. Ya, kalian ini kadang-kadang kita tidak pernah tahu anak-anak yang lucu-lucu ini tadi tiba-tiba besarnya jadi kepala kementerian. Dulunya alumni Salafiyah Parampe. Salah satu mungkin nanti di antara santri Salafiyah Parampe ada yang jadi dokter. Amin. Ada yang jadi anggota dewan. Saya nggak tahu apakah Mas ini tertariknya apa tidak. Kalau tidak, dia tidak tertarik. Ada yang jadi kapolsek, ada yang jadi kapol apa namanya, kapolres, ada yang jadi kapolda. Mungkin ada santri sini nanti insya Allah menjadi pemimpin nasional, tidak pernah tahu. Tapi insya Allah santri itu siap pakai di mana. Yang penting ilmu dan akhlak. Ilmu itu membuat Anda semua pinter, akhlak membuat Anda benar. Karena kelebihan pesantren di sana ada transfer ilmu dari para kiai dan juga ada transfer akhlak. Inilah yang membuat santri jadi orang yang pintar. Saya alumni pesantren murni, tidak pernah sekolah formal. Dulu saya belum ada diniyah formal yang disetarakan, belum zaman saya ngaji. Alhamdulillah sekarang dia sudah punya diniyah formal kan, bahkan mahal kali. Ijazah saya tak bisa jadi HSI, sekarang sampai di sini. Ijazah saya nggak bisa kemudian buat kuliah ke luar negeri. Tapi saya walaupun hanya alumni pesantren Salaf, saya bangga kepada guru saya. Ternyata ilmu dari pesantren kalau dikembangkan, buktinya saya bisa duduk sejajar dengan para akademisi, para ulama-ulama, dan bisa sampai di pengurus besar. Ini adalah pengakuan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama pada santri-santri. Karena saya murni santri, salah satu wakil ketuanya adalah dari pesantren kita. Nah, kenapa? Karena NU didirikan oleh kiai-kiai pesantren. NU selamanya hadirin pasti akan peduli pada pondok pesantren dan santri-santri di seluruh Indonesia, termasuk yang memperjuangkan hari santri 22 Oktober kemarin. Terima kasih.